Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feradila dari kelas APA dengan NPM 23061678880. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan pajak dan azas-azas yang menjadi dasar dalam sistem perpajakan. Pertama, saya akan menjelaskan terkait penggolongan pajak terlebih dahulu. Penggolongan pajak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu penggolongan pajak pertama yang akan kita bahas adalah penggolongan pajak berdasarkan cara memungutnya, yang terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang langsung dikenakan pada individu atau entitas yang menanggung beban pajak tersebut. Contoh dari pajak langsung yaitu PPh dan PBB. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang tidak langsung dikenakan pada konsumsi atau transaksi tertentu. Contoh dari pajak tidak langsung adalah PPN. Karakteristik dari pajak tidak langsung yaitu beban pajaknya diserahkan kepada konsumen akhir dan tidak selalu tergantung pada pendapatan atau kekayaan langsung wajib pajak. Yang kedua, penggolongan pajak juga bisa berdasarkan kewajibannya. Penggolongan ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan subjektif. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang hanya dilihat berdasarkan objek pajaknya saja tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN. Selanjutnya ada pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi wajib pajak, apakah kawin atau tidak kawin, serta memiliki tanggungan atau keluarga atau tidak. Contoh dari pajak subjektif yaitu PPh. Penggolongan pajak yang terakhir yaitu pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya yang dibagi atas pajak pusat dan daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Contoh pajak pusat yaitu PPN, PPh, dan PBB. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan sudah ditentukan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Contoh pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Selanjutnya, kita akan membahas azas-azas yang menjadi dasar dalam sistem perpajakan. Yang pertama, kita akan membahas pajak berdasarkan teori for maxims Adam Smith. Yang pertama ada asas equality atau keadilan. Pada asas ini ditekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara adil di antara wajib pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Prinsip ini mencerminkan keinginan untuk menghindari ketidaksetaraan yang berlebihan dalam distribusi beban pajak. Yang kedua ada asas certainty atau kepastian. Asas ini mengacu pada kejelasan dan keterbukaan dalam penerapan peraturan perpajakan. Wajib pajak dapat dengan pasti mengetahui berapa jumlah pajak yang harus mereka bayar dan kapan pembayaran itu harus dilakukan. Yang ketiga ada asas convenience atau kemudahan. Asas ini menekankan bahwa proses pengumpulan pajak harus sesederhana dan seefisien mungkin bagi wajib pajak. Tujuannya adalah untuk mencegah biaya pengumpulan pajak melebihi manfaat ekonomi dari pajak itu sendiri. Dan yang terakhir ada azas efisiensi atau efisiensi. Azas ini merujuk pada pengumpulan dan penggunaan dana pajak dengan cara yang paling efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Pajak harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan alokasi sumber daya yang efisien. Selain asas berdasarkan teori for maxims Adam Smith, terdapat juga asas-asas pemungutan pajak yang lainnya yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan. Azas domisili adalah azas yang objek pajaknya tergantung pada tempat tinggal atau keberadaan wajib pajak. Pajak dikenakan berdasarkan lokasi atau kediaman wajib pajak. Yang kedua ada azas sumber. Azas sumber merupakan azas yang objek pajaknya tergantung pada sumber penghasilan atau transaksi tertentu. Pajak ini dikenakan berdasarkan asal atau sumber pendapatannya. Dan yang terakhir ada azas kebangsaan. Azas kebangsaan merupakan
merupakan azas yang objek pajaknya dikenakan berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Wajib pajak diidentifikasi berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu negara. Penerapan azas-azas ini secara seimbang dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian materi yang dapat saya paparkan mengenai perpajakan. Mari kita pahami bahwa pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga fondasi bagi pembangunan dan keberlanjutan masyarakat. Dengan memahami azas-azas pemungutan pajak, kita dapat berkontribusi pada pembentukan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.